Masalah ketenangan itu kan adanya di hati ya, bukan tidak terletak di fisik gitu, tapi lebih ke hati. Maka supaya tenang, ya, itu harus dekat dengan sang pemilik hati, ya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita misalnya walaupun banyak duit, jabatan itu tinggi, tapi kalau tidak dekat dengan sang pemilik hati, maka yang terjadi adalah tetap sarana-sarana fisik itu akan menimbulkan kegelisahan pada kita. Kemudian lagi, kalau ternyata kita misalnya sudah dekat ya, sudah rajin ibadah, sudah taat, tapi ternyata masih gelisah juga. Nah, ini ada dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim ya. Rasulullah SAW bersabda, "Fa innal khaira tuma'ninah wa inna sarra ribah." Sesungguhnya ketaatan, kebaikan itu menenangkan jiwa. Sementara dosa, kesalahan itu menggelisahkan jiwa. Artinya bisa jadi orang sudah rajin ibadah, taat, banyak berbuat kebaikan, tapi ketika ada dosa yang belum ditaubati, ketika dosa yang masih banyak menumpuk, bahkan mungkin dosa-dosa besar yang dilakukannya, maka itu akan tetap mengalami kegelisahan. Maka untuk mendapatkan solusinya, ya, ketika kita tadi kan solusi utamanya dekat dengan sang pemilik hati, ya, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah tahap pertama dekat, ternyata masih ada kegelisahan, berarti dievaluasi, bisa jadi ada dosa, ya, karena tadi dosa itu, kesalahan itu menggelisahkan. Oh, kalau ternyata sumbernya ya ada pada dosa, maka segera kita melakukan pertaubatan, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain tadi kita melakukan ketaatan, kita evaluasi lagi, kira-kira nih dulu kita pernah melakukan apa. Bisa jadi dosanya terkait dengan misalnya orang tua, terkait dengan sesama manusia, atau juga yang langsung terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tadi terutama dosa-dosa besar ya. Kalau dosa-dosa kecil itu dengan ibadah langsung terhapuskan ya, dengan sholat langsung terhapuskan. Tapi kalau kita pernah dosa besar, mungkin dengan pernah berzina atau yang lain-lain, maka itu dengan taubatan nasuha. Insya Allah dengan pertaubatan itu akan memunculkan ketenangan dalam jiwa kita. Oh iya, gitu ya. Berarti kita harus taubat ya berarti ya. Yeah. Misalkan saya udah sadar, oh iya saya salahnya di sini, terus saya tobat. Nah, tobat yang benar bagaimana? Ya, tobat itu diterima dengan 3 syarat. Ya, tobat itu diterima, jadi bukan tomat ya, tapi tobat. Kalau tomat kan tobat kumat itu tomat. Ini tobat. Nah, tobat yang diterima itu minimal melakukan 3 syarat. Ya, kalau ingin tobatnya diterima. Yang pertama adalah menyesali ya apa yang sudah diperbuatnya, dosa yang pernah dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu berjanji ya, tidak akan melakukan lagi dosa yang pernah dilakukannya tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan kebaikan, kebenaran kepada orang lain bahwa apa yang diperbuat seperti itu adalah salah. Maka ini yang ketiga. Nah, ada syarat yang keempat kalau terkait dengan kita misalnya dosanya mengambil hak orang lain. Ya. Maka harus dikembalikan dulu gitu. Jangan tobat tapi ternyata kita tidak mengembalikan hak yang pernah diambil dari orang lain. Nah, jadi tobat yang benar kalau memenuhi 3 syarat yang minimal, tambahannya ada 1 syarat tadi, harus mengembalikan kalau ada kaitannya dengan orang lain terkait dosa yang kita lakukan. Dan kita yakini bahwa Allah menjamin kepada kita kalau kita taubatan nasuha, ya, taubat yang sebenar-benarnya, sebagaimana dalam surat At-Tahrim ya, ayat 8 insyaallah ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ayat ya. Wahai orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Niscaya Allah akan mendilet, akan menghapuskan ya,
dosa-dosa itu semuanya dan akan memasukkan kita ke surga, ya. Mudah-mudahan itu kalau taubatnya taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Dan luar biasa dalam Al-Quran banyak sekali ya jaminan bagi orang yang bertobat, jaminan bagi orang yang memohon ampun kepada Allah, yaitu Allah menjanjikan kemudahan dalam kehidupan, ya, kemudian ketenangan dalam kegelisahan, diberikan jalan keluar dari kesulitan, bahkan akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan bahkan kalau kita pun ternyata tadi dampak dosa itu kurang harta kita, ya, mungkin sulit sekali mendapatkan hartanya, ternyata dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun, itu juga mengundang, ya, dapatnya kucuran-kucuran rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa harta. Ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12 ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin ya. Katakanlah wahai Nuh ya, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Niscaya Allah akan menurunkan hujan ya, yang teratur, yang deras, yang teratur, dan akan memberikan kepadanya harta dan anak. Luar biasa ya. Jadi kalau ternyata mungkin selama ini kita tadi sulit sekali karena mungkin ada faktor dosa yang menghambat kucuran-kucuran rezeki, salah satu pintu rezeki kan dengan pertaubatan, dengan menghapus dosa, itu adalah salah satu pintu rezeki. Mudah-mudahan dengan pintu ini ada kucuran-kucuran rezeki berupa harta dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa jadi selama ini tertahan, pintunya tertutup karena ada dosa yang menghalangi kucuran rezeki itu. Nah, jadi luar biasa, mudah-mudahan kita tadi pertaubatan kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan sebanyak apapun dosa ketika kita taubatan nasuha maka Allah akan mengampuninya dan pasti mengampuninya. Mungkin kita semua pernah dengar ya kisah yang pernah membunuh 99 orang bahkan menjadi 100 ya. Diampuni dosanya dan malaikat rahmat menyambutnya ketika dia dalam perjalanan tobatnya belum sampai ke tempat tujuannya, kemudian Allah memanggilnya. Ternyata dosa-dosanya diampuni. Jadi jangan khawatir kita pun, misalnya kalau ternyata waduh segala jadi dulunya masa mudanya, jangan khawatir. Kalau kita taubatan nasuha, Allah akan memberikan ampunannya kepada kita dan membuka ruang-ruang rizki keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Diperkuat lagi dalam hadis riwayat Imam Abu Daud ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dayyikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang memperbanyak mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari kesulitan, ketenangan dari kegelisahan, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian.